coba yang terkait dengan definisi beban dan belanja tadi sudah ya. Terkait dengan beban ini selain dari kas yang real cash sudah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran, ini juga merupakan penurunan manfaat ekonomi. Jadi dari penyusutan aset ini kan terjadi penurunan manfaat ekonomi. Jadi kalau terkait dengan peralatan mesin, umur ekonomisnya 7 tahun, berarti diamortisasi selama 7 tahun dan kita menganut di kebijakan akuntansi kita tanpa nilai residu. Jadi tidak ada nilai sisanya 0. Nah, terkait dengan beban ini juga termasuk konsumsi aset, tadi beban persediaan, beban pemakaian persediaan. Terus ketika timbulnya kewajiban, jadi misalnya kita sudah menerima persediaan atau aset tetap dari pihak lain itu tapi belum dibayar, jadi timbul kewajiban, ini sudah kita akui sebagai beban. Terus belanja ini sudah merupakan pengeluaran, kata kuncinya sudah merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara umum daerah, jadi sudah terbitkan SP2D maupun sudah dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD. Terus perbedaannya antara beban dan belanja. Nah ini kalau beban, ini diukur dan diakui dengan basis akrual, jelas ya, tadi sudah kita bahas. Terus belanja ini basisnya cash, ketika sudah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran. Terus LRA ini merupakan unsur pembentuk LRA, di sana ada pendapatan LRA, ada belanja. Di beban ini adalah pendapatan LO dan beban itu sendiri. Kalau belanja ini kode akunnya 5, terus beban ini kode akun 9. Nah, yang membedakan kalau belanja ini ada belanja modal, tapi kalau di laporan operasional tidak ada namanya beban modal. Karena apa? Yang menjadi belanja modal di rekening anggaran ini akan langsung menjadi aset. Makanya kenapa disebut laporan operasional? Jadi hanya real semua belanja yang hanya habis digunakan untuk kegiatan operasional kantor. Jadi hanya ada pendapatan dan belanja operasi, berikut belanja hibah, bansos, subsidi dan bunga. Tidak ada belanja modal di situ, sehingga belanja modal nanti larinya langsung ke neraca menjadi aset tetap. Bedanya di situ. Terus yang membedakan lagi di sini tadi juga memperhitungkan yang tadi pemanfaatan ekonomi, ada beban pemakaian persediaan, beban penyusutan, beban amortisasi dan beban penyisian piutang. Sedangkan di sini tidak ada. Nah, ini karena apa? Di sini adalah operasional, walaupun real tidak mengeluarkan kas, tapi ada potensi suatu saat kita akan mengeluarkan suatu belanja. Jadi misalnya entah itu untuk penyusutan, entah untuk amortisasi, berarti kan ke depan kita harus ada pengadaan lagi. Terus ketika kita istilahnya pemakaian persediaan dengan menggunakan pendekatan aset, itu kan setiap saat juga harus kita perhitungkan bebannya. Atau ketika sudah diakui sebagai beban, akhir periode kita stok opnam, kita akui asetnya sehingga bebannya berkurang. Nah, ini di sini beban ini. Terus, nah kalau dikupas lebih lanjut dari masing-masing kode rekening, kalau di sini ini ada belanja pegawai sama, belanja barang jasa di beban juga ada. Nah di sini ada belanja modal, di sini justru tidak ada karena tadi langsung masuk ke neraca. Nah karena apa? Neraca ini kan akan menjadi aset, ya kan? Menjadi aset kita susutkan. Jadi yang menjadi beban ini hanya penyusutannya saja. Kapan yang sudah benar-benar menjadi beban tahun yang bersangkutan. Aset misalnya tadi beli mobil kan berarti masuk ke peralatan mesin umurnya 7 tahun. Yang masuk ke beban ini hanya 1 tahun. Yang 6 tahun kita sajikan di neraca. Jadi nilai asetnya berapa, penyisihannya berapa, ini penyisihan di sini, sehingga yang di neraca ini ada yang disebut dengan nilai buku, ya kan? Ada nilai buku sebesar 6 tahun, nilai bersihnya yang 1 tahun disajikan di sini. Begitu. Jadi logika hubungan antar laporan keuangannya. Terus ada bunga, belanja subsidi sama, belanja hibah bansos sama. Nah, di sini ini ada beban penyusutan aset dan amortisasi. Karena tadi di sini ini belanja modal di beban menjadi aset di neraca. Karena itu umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Yang di sini ini yang diakui hanya yang 1
1 tahun saja. Terus di sini ada belanja transfer dan belanja tak terduga sama. Nah, ini pengakuan beban tadi juga sudah ya kita bahas, timbulnya kewajiban pada saat kita menerima suatu barang tapi belum kita bayar. Konsumsi aset ini pemakaian persediaan sama penurunan masa manfaat untuk penyusutan dan amortisasi. Nah, ini sama pendekatan beban dan pendekatan aset tadi sudah. Nah, beban ini diukur sejak kapan gitu ya? Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi di periode pelaporan. Jadi kalau kita kapan dianggap sebagai beban? Kalau periode misalnya penyusutannya semesteran, berarti itu sudah diakui sebagai beban tahun yang bersangkutan. Terus begitu juga dengan amortisasi dan beban pemakaian persediaan. Terus kalau belanja diukur ini sebesar kas yang sudah keluar dari RKUD atau rekening bendahara pengeluaran, dan ini asasnya adalah asas bruto. Begitu juga tadi kayak pendapatan, tidak bisa dicatat sebesar neto, setelah ada bagi hasil itu nggak bisa. Jadi belanjanya ini kalau di sini ya belanja yang sebesar dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran atau dikeluarkan oleh Kasda. Terus untuk beban ini dinilai sebesar apa? Jadi akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan dalam laporan operasional sesuai dengan klasifikasinya. Jadi yang menjadi beban, misalnya pada waktu kita menyusun penyusutan, kan ada akumulasi tahun sebelumnya, terus ada penyusutan tahun berjalan dan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun sekarang misalnya seperti itu. Yang menjadi beban ya hanya penyusutan tahun yang bersangkutan, sedangkan yang sebelum-sebelumnya itu tidak kita perhitungkan di beban. Nanti di laporan operasional ini nanti akan muncul, biasanya sudah dibantu dihitungkan oleh teman-teman bidang aset. Sekarang sudah menggunakan Simbada versi 2 ya. Ini harapannya nanti sudah sesuai dengan Permendagri yang terbaru. Kalau untuk penyusutan ini adalah semesteran. Terus untuk belanja dinilai sebesar nilai yang tercatat atau disajikan dalam LRA. Jadi ini jelas kalau belanja karena basisnya adalah basis cash, ini adalah real cash yang sudah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD. Nah, ini persediaan tadi sudah ya.